Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bahas soal 16. Sekarang di sini langsung kita baca aja. Sebuah pabrik tekstil membuang limbah cair ke sungai yang mengalir di permukiman warga. Limbah tersebut mengandung zat kimia berbahaya dengan konsentrasi limbah, di sini KL, konsentrasi limbah adalah 200 mg per liter ya kan. Sedangkan di sini debit sungai QS adalah 8 meter kubik per sekon dan debit limbah yaitu QL adalah 2 meter kubik ya kan per sekon. Nah, sekarang sebelum kita ke pertanyaannya, kita lihat dulu. Di sini satuan volumenya beda nih. Untuk yang debit dia dalam meter kubik, sedangkan untuk yang konsentrasi dia di sini dalam liter. Berarti pasti di sini kita akan bermain dengan konversi, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat KL-nya biar setara ya, kita ubah ke meter kubik dulu. Jadi 200 mg per liter kan. Nah, 1 liter, sedangkan 1 liter itu adalah 1 dikali 10 pangkat min 3 ya nggak? Atau 10 pangkat min 3 aja dari meter kubik gitu kan. Maka ini 10 pangkat min 3 kalau kita naikin ke atas, kita akan dapat KL-nya senilai 200 dikali 10 pangkat 3 miligram per meter kubik gitu. Nah, ini udah sama semua nih kan satuan volumenya ya. Sekarang kita coba langsung ke pertanyaannya. Konsentrasi zat kimia dalam sungai yang tercampur limbah pabrik adalah 40 mg per liter. Nah, ini ternyata mintanya dalam liter gitu kan. Ya udah nanti kita tinggal convert lagi aja gitu. Nah, di sini udah dikasih rumus nih konsentrasi campuran misal gitu ya, Kc gitu ya misal. Kita tulis nomor 1, Kc konsentrasi campuran adalah konsentrasi dari limbah ya kan dikali dengan debit limbah dibagi dengan debit sungai ditambah debit limbah gitu kan. Maka konsentrasi dari dari ini tadi limbah kita bisa masukin ya kan, yaitu 200 mana tadi, ini 200 kali 10 pangkat 3 ya kan miligram per meter kubik ya kan, dikali dengan debit limbah yaitu 2 meter kubik per sekon ya kan, dibagi sama apa nih, konsentrasi dari ini nih, konsentrasi dari sungai, debit dari sungai, Q ya QS yaitu 8 meter kubik, ini kok agak ngelag nih, 8 meter kubik per sekon ditambah dengan debit dari limbah yaitu 2 meter kubik per sekon gitu ya. Nah, ini tinggal dihitung aja ya teman-teman ya. Berarti 200 dikali 2 yaitu 400, tapi kayaknya lebih enak dibikin 10 pangkat semua ya. Nanti 2 kali 2 aja 4. Ini telurnya ada 2, terus ada 10 pangkat 3, berarti nanti kali 10 pangkat 5 gitu kan ya. Meter kubiknya bisa kecoret nih. Jadi satuannya nanti miligram per sekon gitu kan ya. Dibagi sama 8 tambah 2 berarti 10 gitu kan. 10 meter kubik per sekon. Sekonnya bisa dicoret gitu kan. Nah, 4 kali 10 4 5 dibagi 10 berarti ini bisa dicoret sama ini jadi 10 per 4 ya kan. Berarti konsentrasi dari campurannya ya kan. Kc-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 4 satuannya miligram per meter kubik. Nah, mau diubah ke miligram per liter ya kan. Nah, berarti 4 kali 10 pangkat 4 miligram per. Nah, 1 meter kubik sama dengan 1000 liter ya nggak? 1000 liter. Berarti 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 4 dicoret. Hasilnya nanti kita dapat 40 miligram per liter. Gitu ya. Ternyata jawabannya sama. Berarti benar nomor 1. Nah, nomor 2 nih. Sungai tersebut masih aman untuk digunakan oleh warga karena konsentrasi zat kimia tidak melebihi standar baku mutu. Nah, di sini kan nggak tertulis nih di poin 2 standar baku mutunya berapa gitu kan. Ya, intinya kalau dia masih aman, dia di bawah standar baku mutunya gitu ya. Nah, contohnya kayak ternyata ada nih sebenarnya di soal nomor 4 sih gitu. Standar tercemar maksimal 50 mg per liter. Padahal tadi kan 40 kan kita hitung kan, 40 kan. Berarti masih aman gitu. Ya kan? Tapi ya tergantung nanti ya dikasih di soal berapa gitu. Berarti nomor 2 aman gitu ya. Let's say gitu aja. Nomor 3. Pabrik membuang limbah sebanyak berapa nih? 172.800 meter kubik setiap harinya. Nah, padahal tadi dikasih tahu kan, debit limbah tadi berapa? 2 meter kubik ya kan? 2 meter kubik per detik. Nah, 2 meter kubik per detik. Sekarang dia di sini mintanya per hari gitu kan. Ya udah, tinggal kita kali aja dengan berapa? 3.600 dulu supaya kita dapat per jamnya ya kan. Karena 3.600 sekon ya kan, detik gitu kan, per 1 jam gitu kan. Nah, ini kalau kita kali kan dapatnya berapa? 7
7.200 ya kan meter kubik per jam gitu kan, ya nggak? Nah itu abis itu karena dia mintanya per hari, kita ubah ke berapa? Kita kali sama 24 ya kan, karena satu hari kan 24 jam ya nggak, 24 jam per hari gitu kan, 24 jam itu satu hari, maka 7.200 ya kan, kalau kita kali sama 24 hasilnya dapatnya 172.800 meter kubik per hari gitu ya. Berarti masih benar ini untuk nomor 3 ya gitu. Nah sekarang kita lanjut ke nomor 4. Jika suatu hari pabrik tersebut mengeluarkan limbah dengan konsentrasi 260 mg per liter dengan debit air dan debit limbah sama ya kan, standar tercemar maksimal sekian gitu kan, maka sungai tersebut tidak tercemar. Nah berarti tinggal kita coret kita cari aja kan KC-nya kayak nomor 1 tadi kan, konsentrasi campuran tadi kan, yaitu rumusnya apa? KL konsentrasi limbah dikali apa? QL ya kan, per QS tambah QL, rumusnya yang ini kan. Nah habis itu dikasih tahu tuh tadi konsentrasi dari limbah berapa? 260 ya kan, 260 miligram per liter. Terus QL-nya ini nggak tahu kan, nggak tahu dikasih bilang nggak dibilang kan, itu kan. Sedangkan di sini dibilang nih debit air sama debit limbah sama, berarti QL-nya sama dengan QS ya kan. Debit limbah sama dengan debit sungai. Berarti QS tambah QL, QS-nya bisa kita ganti dengan QL kan sama ya nggak? Berarti nanti jadinya QL plus QL gitu kan ya, QL plus QL atau 2QL. QL-nya nanti bisa kita coret gitu. Jadi 260 dibagi 2 nanti dapatnya 130 mg per liter gitu. Nah apakah ini tercemar? Ya jelas tercemar ya, karena standar maksimalnya berapa? 50 mg. Padahal ini konsentrasinya tadi berapa? 130 mg per liter. Maka ini tercemar. Berarti nomor 4 ini pernyataannya salah gitu ya. Oke, kita ganti kan nomor 17. Bentar guys. 2 buah pabrik membuang limbah ke sungai dengan masing-masing debit berapa nih? 0,1 meter kubik per sekon. Ini debitnya ya. Limbah tersebut mengandung logam berat timbal Pb ya kan, dengan konsentrasi berapa? 500 mg per liter. Jadi konsentrasi timbalnya 5 mg per liter gitu kan. Berapakah laju pembuangan timbal ke sungai dalam kilogram per jam? Nah ini sama aja, kita mau nyari ini kan, kita mau bermain dengan konversi. Nah di sini kalau kita lihat satuan volumenya beda juga nih. Di sini ternyata ya kan, ternyata dia dalam apa nih? Dalam liter ya kan. Nah berarti kita harus convert aja nanti gitu. Ini kita convert jadi meter kubik dulu ya. Berarti ini 5 mg per, sorry ini agak susah nih tulisannya. 1 liter itu berapa? 10 pangkat min 3 meter kubik ya kan. Tadi udah kita bahas di soal sebelumnya juga. Naikin ke atas aja 10 pangkat min 3 nya. Jadi 5 kali 10 pangkat 3 miligram per meter kubik. Nah ini konsentrasinya. Nah sekarang dalam kilogram per jam, logikanya berarti kita kali aja Q dengan K-nya, debit dengan konsentrasinya. Kenapa? Karena debitnya tadi lihat satuannya 0,1 meter kubik per sekon dikali sama konsentrasi limbah, yaitu berapa? 5 kali 10 pangkat 3 miligram per meter kubik. Kenapa perlu kita kali? Karena meter kubiknya nanti kecoret gitu kan, meter kubiknya kecoret. Nah ini 0,1 kan 10 pangkat min 1 ya, bisa dicoret nih sama ini nih, jadi 10 pangkat 2 ya kan. Nah nanti hasilnya ada 5 kali 10 pangkat 2 atau 500 gitu kan ya. Satuannya apa ini? Miligram per, nah ini nih tinggal bawahnya nih, per sekon. Nah tinggal kita otak-atik aja supaya jadi apa? Kilogram per jam gitu kan. Berarti ini 500. Nah miligram ke kilogram berarti naik berapa tuh? Berarti perlu kita kali dengan 10 pangkat min 6 ya kan, kilogram gitu kan. Karena 1 miligram kan 10 pangkat min 6 kilogram. Kalau teman-teman ingat kan miligram ya kan. Terus apa? Sentigram ya kan. Tangganya miligram, sentigram, desigram ya kan. Terus gram gitu kan. Gram berarti 1 2 3, naiknya 3 kan. Padahal untuk gram ke kilogram juga naik 3 lagi, berarti kan naiknya 6 ya kan. Di 10 pangkat min 6 dibagi 1 sekon. 1 sekon berapa detik? 1 sekon berapa detik? 1 sekon berapa jam? 1 sekon adalah 1 per 3600 jam ya kan. Nah ya kan. Nah berarti ini 3600 nya terbang ke atas kan. Bisa kita kali sama 500, berarti 3600 dikali 500 dikali 10 pangkat min 6 gitu kan ya. Berarti berapa itu? 3600. Aku pakai kalkulator aja ya. Ini ngerjainnya jam setengah 2 malam.
agak ngawang-ngawang. 3.600 kali 500 ya kan, dibagi 1 juta, berarti dibagi 1 juta. Nah, dapatnya 1,8 kilogram per jam gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sebuah instalasi pengolahan air limbah IPAL memiliki efisiensi 80% dalam menghilangkan kontaminan dari air limbah. Jika air limbah dengan debit, oke, di sini ada debitnya, Q-nya 200 liter per detik, ya kan? Masuk ke IPAL yang memiliki konsentrasi kontaminannya berapa? Konsentrasi kontaminannya adalah 100 mg per liter, gitu kan? Air mengalir dari pukul 8 sampai 8 malam ya, berarti 12 jam. Yang pertama, konsentrasi kontaminan dalam air limbah setelah keluar dari IPAL adalah 20 mg per liter. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Di sini mintanya apa nih? Dalam 20 mg per liter. Oke, aku cek dulu nomor 1 di sini. Nah, di sini dibilang instalasinya dia punya efisiensi 80%, ya kan? Berarti kita bisa tahu bahwasanya konsentrasi yang dibuang, ya kan, yang dibuang, berarti kan dia mampu membuang 80% kontaminan kan? Ya enggak? Berarti konsentrasi yang dibuang nih, buang, konsentrasi buang adalah 80% dari konsentrasi kontaminan yang masuk. Itu tadi berapa? 100 mg per liter. 100 mg per liter ya kan? Miligram per liter. Berarti yang dibuang berapa? 80 mg per liter. Berarti nanti yang keluar dari instalasinya ya kan, yang keluar berarti sisanya ya kan, kan yang di awalnya 100 dibuang 80, berarti sisanya berapa? Konsentrasi kontaminan sisa berarti 20 mg ya kan per liter. Berarti nomor 1 benar gitu. Sekarang kita nomor 2. IPAL menghilangkan kontaminan sebanyak 16 gram setiap detiknya. Nah, ini tinggal kita cek. Berarti kita bermain lagi dengan konversi tadi ya. Logikanya tinggal kita kali aja Q sama K-nya. Karena kalau kita kali kan berarti 200 ya kan, liter per detik dikali sama 100 mg per liter. Liternya bisa dicoret kan. Maka kita dapat yang keluar apa, kontaminan yang masuk ya kan, berarti 200 kali ini berarti berapa tuh? 20.000 ya kan, miligram per detik atau per sekon gitu kan. Nah, sedangkan tadi kemampuan dari efisiensinya adalah 80% ya kan. Berarti kontaminan yang dibuang ya kan, yang dibuang berarti tinggal kita kali aja 80%. Tapi ini 20.000 nih teman-teman, 20.000. 20.000 miligram per sekon. Berarti berapa tuh? 20.000 dikali 0,8. Berarti berapa tuh kalau dikali 0,8? 16.000 ya? 16.000. 16.000 miligram per sekon. Nah, berarti instalasi tersebut mampu menghilangkan sebanyak 16 miligram per detik. Nah, ini beda ya sama yang nomor 1 ya. Kalau nomor 1 tadi miligram per liter. Jadi per volumenya. Per 1 liter tuh bisa menghilangkan 80 miligram ya kan. Sedangkan kalau yang ini dalam per detiknya mampu menghilangkan 16.000 miligram kontaminan gitu kan. Nah, ini 16 miligram kalau kita kan di sini mintanya 16 gram ya, per gram ya. Miligram ke gram itu naik 3, berarti kita kali 10/3 ya kan. 3 gram per sekon. Ini kecoret nih. Telurnya 3 hilang kan, berarti 16 gram per detik gitu. Ya kan, 16 gram per detik. Benar nggak? Jawabannya benar ya. Berarti nomor 2 juga betul. Sekarang kita kan nomor 3. Nomor 3 gimana tuh? IPAL mengolah total air limbah sebanyak 8.640 meter kubik setiap hari gitu. Nah, setiap hari ya, berarti ini kan meter kubik. Meter kubik itu satuannya volume, hari itu satuannya waktu, ya kan? Berarti volume sama waktu. Berarti ya udah kita fokus ke yang Q ini aja. Karena Q ini kan liter itu satuan volume. Sekon satuannya waktu ya nggak? Nah, berarti kita pakai yang itu aja. Q sama dengan berapa? 200 liter per sekon. Padahal dimintanya apa? Meter kubik per hari kan. Maka kita convert aja. Maka Q itu 200 liter ke meter kubik itu naik 3 naik 1 kan, tapi karena pangkat 3 jadi 10/3 ya nggak? Meter kubik. Nah, karena diminta per hari, kita ubah per jam dulu ya, per jam aja dulu ya. Berarti 1 skon itu 1/3600 jam gitu kan ya. Karena 1 detik itu kan 1 dibagi 3.600 jam. Maka 3.600 bisa naik ke atas, berarti 3.600 dikali 200 ya kan? Dikali 10/3 gitu.
satuannya meter kubik per jam gitu kan. Nah ini nanti berarti gimana nih, telurnya ada ini bisa dicoret yang 3 sama ini hilang, berarti 360 dikali 2 berarti berapa, 720 ya kan, 720 meter kubik per jam. Kalau ini per jam nih, kalau mau per hari berarti dikali aja sama 24 kan, 720 kali 24 gitu. 720 kali 24, kalkulator aja aku ya biar cepat. Berarti di sini dapatnya 17280 meter kubik per hari, dan per hari, sorry ini bukan per jam, per hari gitu ya. Nah gitu, berarti jawabannya salah nih nomor 3 gitu ya. Padahal tadi mintanya adalah per mintanya 8640 gitu ya. Nah sekarang nomor 4, IPAL menghilangkan kontaminan sebanyak 691,2 kg setiap hari kan. Nah berarti kita bisa ngapain nih? Kita bisa, oh diginin aja. Ini kilogram per hari ya. Kilogram per hari itu tadi yang mana nih? Oh pakai satuan ini aja. Ya nggak pakai yang ini. Ya kan karena ini kan miligram satuannya siapa? Satuannya massa kan. Sedangkan ini sekon satuannya waktu gitu kan. Berarti kita pakai yang itu aja. Berarti 20.000. Tadi kita dapat miligram per sekon. Kenapa kita pakai yang ini? Karena di sini dibilang menghilangkan, ya kan? Menghilangkan kontaminan gitu. Lah terus mungkin teman-teman juga nanya gitu kan, kenapa soal nomor 3 itu tadi kita pakainya yang ini nih 200 liter gitu, kenapa kita nggak pakai yang ini 20 mg per liter, ya kan sama aja. Oh ya beda, kenapa kita harus pakai ini, kenapa kita harus pakai ini, karena di sini ini liter per sekon, satuannya volume sama waktu tadi ya. Sedangkan kalau yang ini, yang selanjutnya yang ditanya adalah kilogram per hari, satuannya apa, satuannya yang ini yang cocok, yang Q kali K tadi ya. Berarti 20.000 miligram per sekon, kita tinggal convert aja 20.000 miligram ke kilogram, tadi kan mintanya kilogram ya, berarti dikali 10/6 per hari gitu. Berarti kita ubah ke jam dulu, berarti dibagi 1/3600 ya kan, jam gitu kan. Berarti nanti ini bisa naik ke atas saja jadi 20.000 dikali 3600 ya kan, dikali 10/6 satuannya ini tadi kilogram ya, udah ya, kilogram per jam gitu. Berarti nanti bisa kecoret berapa nih telurnya nih, ini 4, ini 2, ini 6 habis ya, berarti 72 gitu kan ya, 72 itu kilogram per jam. Nah tinggal kita kali aja sama 24 jam ya kan, berarti 72 kali 24 itu berapa, 1728 ya kan, kilogram per hari berarti gitu. Berarti yang ini juga salah gitu ya, ini salah, berarti yang benar 1 sama 2 gitu.